Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara pensiunan ASN, TNI, Polri, dan juga seluruh keluarga yang selama ini setia mendampingi perjuangan panjang para pahlawan tanpa seragam negeri ini, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan ngobrolin topik yang paling sering ditanya, paling sering dicari, dan paling sering dibahas, bukan cuma di warung kopi, bukan cuma di grup WhatsApp keluarga, tapi sudah sampai ke meja makan di rumah-rumah Anda semua. Topiknya apa? Rapel kenaikan gaji pensiunan 2026. Dan kita akan bedah dari A sampai Z, dari regulasi yang sudah ditandatangani, simulasi angka konkret, jadwal pencairan, mekanisme penyaluran, sampai satu peringatan keras dari Taspen yang kalau Anda abaikan, bisa bikin Anda harus mengembalikan uang puluhan juta rupiah. Jadi kami minta Bapak dan Ibu benar-benar menyimak dari awal sampai akhir, karena tiap bagian dari video ini penting. Ya bukan satu, bukan dua, tapi semuanya penting. Perpres sudah ditandatangani. Apa artinya itu? Kita mulai dari fakta yang paling krusial. Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Ini bukan isu liar, bukan juga kabar simpang siur dari grup WhatsApp yang isinya kadang benar kadang cuma bikin deg-degan. Ini dokumen resmi negara yang memuat komitmen pemerintah untuk menaikkan gaji pokok aparatur sipil negara secara menyeluruh. Dan di sini yang perlu Bapak Ibu pahami dengan sangat jelas adalah begini. Ketika gaji pokok ASN naik, pensiun pasti ikut naik. Kenapa? Karena pensiun itu dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok terakhir. Mekanismenya sudah lama berjalan, sudah puluhan tahun ada dalam sistem kepegawaian Republik Indonesia. Sudah diatur, sudah terbukti, dan tidak bisa dipelintir begitu saja seenaknya. Jadi, Perpres nomor 79 tahun 2025 ini bukan cuma tanda tangan di atas kertas. Ini adalah bentuk komitmen negara kepada jutaan orang yang sudah mengabdikan hidupnya buat bangsa dan negara. Lalu, berapa besar kenaikannya? Pemerintah melalui Presiden Prabowo menyampaikan bahwa gaji pensiunan di tingkat paling rendah dinaikkan sebesar 280%. Angka ini jelas bukan angka kecil. Ini lompatan yang sangat besar, bahkan bisa dibilang salah satu yang paling monumental dalam sejarah sistem penggajian ASN di negeri ini. Dan ini bukan cuma berlaku untuk satu golongan tertentu, ini berlaku menyeluruh. Semua golongan, semua masa pengabdian, semuanya dihitung ulang dan disesuaikan. Jadi, jangan cuma dengar angka besarnya lalu langsung senang sendiri, tetapi harus paham juga bagaimana mekanismenya bekerja. Sekarang kita masuk ke bagian simulasi angka nyata, biar lebih gampang dicerna. Bapak Ibu, kita berhenti dulu dari bahasa regulasi dan masuk ke bahasa yang paling simpel, angka. Ambil contoh konkret, seorang pensiunan guru golongan senior dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024, gaji pokoknya sebelum kenaikan berada di kisaran sekitar 569.400. Kalau kenaikan gaji pokok diterapkan sesuai Perpres nomor 79 tahun 2025, maka gaji pokok tersebut akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan pensiun dihitung 75% dari gaji pokok baru itu. Artinya, uang pensiun bulanan yang diterima bisa melonjak drastis. Yang sebelumnya mungkin hanya di kisaran 5 juta sekian, sekarang bisa menjadi jumlah yang jauh lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidup di hari tua secara lebih bermartabat. Ini bukan angka karangan, ini bukan bualan, ini proyeksi yang dibangun dari regulasi yang sudah ada. Sekarang bayangkan saja, kalau kenaikan pensiun Anda per bulan adalah 1,5 juta saja, maka kalau rapelan berlaku surut sejak Januari 2026 dan baru cair di bulan April, Anda berpotensi menerima tambahan 4,5 juta sekaligus di luar gaji pensiun bulan berjalan. Kalau kenaikannya lebih besar, misalnya mencapai 2-3 juta per bulan, maka rapelan 3 bulan bisa berubah jadi modal usaha, tabungan buat cucu, atau dana kesehatan yang sangat berarti. Ini bukan angka main-main. Ini uang sungguhan yang akan masuk ke rekening Anda. Dan kalau sampai cair, tentu sangat membantu.
apalagi untuk kebutuhan keluarga yang makin hari makin banyak saja. Sekarang pertanyaan yang paling banyak ditanya, kapan cairnya? Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bapak, Ibu, jawabannya tidak bisa dijawab dengan satu kata, karena ada proses panjang yang harus dilalui sebelum uang itu benar-benar masuk ke rekening Anda. Menteri Keuangan Republik Indonesia sudah memberikan sinyal penting. Beliau menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi fiskal, khususnya dengan melihat realisasi penerimaan negara di kuartal pertama tahun 2026. Kuartal pertama itu berarti Januari, Februari, dan April 2026. Data dari periode itu baru bisa dianalisis setelah periode tersebut berakhir. Dan karena itulah tanggal 10 April 2026 jadi titik yang sangat krusial. Pada saat itulah data fiskal awal tahun mulai bisa dievaluasi, dan pemerintah berpotensi memberikan lampu hijau untuk proses pencairan lebih lanjut. Setelah lampu hijau diberikan, langkah berikutnya masih ada beberapa tahap. Pertama, penerbitan regulasi teknis, yaitu peraturan pemerintah tentang gaji PNS dan pensiunan yang secara spesifik mencantumkan besaran kenaikan dan masa berlakunya. Kedua, sosialisasi kepada Taspen dan PT Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur. Ketiga, verifikasi data seluruh penerima secara menyeluruh. Keempat, barulah proses pencairan dimulai secara bertahap. Dalam skenario paling optimis, pencairan rapel dan gaji baru bisa terrealisasi mulai pertengahan April hingga Juni 2026. Ini bukan spekulasi kosong, Bapak Ibu. Ini proyeksi yang dibangun dari fakta dan logika birokrasi yang memang berlaku di negara kita. Jadi kita harus realistis, tapi tetap optimis. Tidak usah terlalu terburu-buru, tapi juga jangan kehilangan harapan. Taspen juga sudah bicara jujur. Apa yang mereka katakan? Taspen sebagai lembaga pengelola dana pensiun sudah merespons pertanyaan dari para peserta dengan terbuka dan transparan. Ketika ditanya lewat media sosial soal kapan rapelan kenaikan gaji akan cair, Taspen menjelaskan bahwa mereka sangat memahami antusiasme dan harapan para peserta. Namun sampai saat ini, mereka selaku operator pelaksana belum menerima regulasi teknis resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji pensiun secara konkret. Ini bukan berarti tidak ada kenaikan, bukan berarti rapelan dibatalkan. Ini justru konfirmasi bahwa prosesnya masih berjalan di tingkat atas, di Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, dan lingkaran pengambil keputusan pemerintah pusat. Dan ini adalah bentuk profesionalisme yang perlu kita hargai. Taspen tidak mau asal bicara. Mereka tidak bisa mencairkan uang negara tanpa dasar hukum yang kuat. Mereka butuh peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan yang secara spesifik mengatur besaran kenaikan, mekanisme pembayaran, dan masa berlakunya. Tanpa itu semua, tidak ada Rp1 pun yang bisa dicairkan. Dan itu memang seharusnya begitu, karena kita juga tidak ingin ada praktik yang keliru dalam pengelolaan uang negara. Kita ingin semuanya bersih, transparan, dan akuntabel. Kabar baik berikutnya datang dari PT Pos Indonesia. Bapak Ibu, ini penting terutama buat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Sementara regulasi teknis masih diproses di tingkat pemerintah pusat, ada kabar bagus dari lapangan. PT Pos Indonesia sudah bergerak nyata. Direktur Bisnis Jasa dan Keuangan PT Pos Indonesia, Bapak Haris, mengonfirmasi bahwa PT Pos Indonesia mendapat tambahan penugasan dari PT Taspen untuk menyalurkan dana pensiun kepada 142.000 penerima di seluruh Indonesia. Angka ini besar sekali, dan itu membuktikan bahwa sistem penyaluran sudah disiapkan jauh sebelum pengumuman resmi dilakukan. Bagi Anda yang selama ini terbiasa mengambil pensiun melalui bank, sekarang Pos Indonesia hadir sebagai alternatif yang kuat. Dengan jaringan kantor pos yang tersebar sampai ke pelosok desa, tidak ada lagi alasan bahwa pensiunan di daerah terpencil tidak bisa mengakses haknya. Bahkan untuk penerima yang tidak bisa datang langsung ke kantor pos karena alasan kesehatan atau usia, Pos Indonesia menyediakan layanan antar langsung ke rumah. Cukup tunjukkan kartu tanda penerima dana pensiun, dan uang bisa diambil langsung. Simple, cepat, dan memudahkan. Bayangkan Bapak Ibu,
Tidak perlu lagi antre panjang di bawah panas matahari atau kehujanan. Petugas pos datang dengan senyum ramah, mengantarkan hak Anda langsung ke pintu rumah. Ini pelayanan yang benar-benar layak untuk para pahlawan bangsa. Pos Indonesia juga sudah punya aplikasi Pospi yang bisa digunakan untuk berbagai transaksi keuangan. Ini menunjukkan bahwa ekosistem penyaluran pensiun sedang ditingkatkan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi regulasi, tapi juga dari sisi teknologi dan infrastruktur pelayanan. Komponen gaji juga ikut diperhatikan agar prosesnya makin tertib dan mudah diakses. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya yang juga penting. Apa saja sih yang masuk hitungan dalam perhitungan gaji dan pensiun ASN? Biar tidak salah paham, mari kita bahas satu persatu. Komponen yang bersumber dari APBN terdiri dari pertama, gaji pokok. Ini adalah dasar utama perhitungan pensiun Anda. Kedua, tunjangan keluarga, yang mencakup tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak. Ketiga, tunjangan pangan, yang sebelumnya dikenal sebagai tunjangan beras. Keempat, tunjangan jabatan struktural atau tunjangan umum bagi yang tidak memegang jabatan. Kelima, tunjangan kinerja. Namun, ini khusus untuk instansi pusat dan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Untuk guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja, mereka bisa diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Sementara untuk CPNS, komponen-komponennya sama, kecuali gaji pokok yang hanya diberikan sebesar 80% dari gaji pokok penuh. Jadi perhitungannya memang tidak asal tempel, semua ada aturannya. Perlu juga diperhatikan, ada beberapa jenis tunjangan yang dikecualikan dari perhitungan besaran gaji pokok. Di antaranya adalah tunjangan insentif kerja, tunjangan risiko dan bahaya, tunjangan pengamanan, tunjangan khusus wilayah seperti Papua dan daerah perbatasan, serta tunjangan khusus lainnya. Besaran pastinya akan disesuaikan dengan golongan dan masa kerja, jabatan struktural atau fungsional, serta apakah Anda berasal dari instansi pusat atau daerah. Jadi memang detailnya lumayan banyak, dan itu normal karena menyangkut hak banyak orang dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita masuk ke peringatan keras dari Taspen. Ini bagian yang paling penting dalam video hari ini. Bagian yang kalau Anda lewatkan bisa berakibat sangat fatal buat keuangan keluarga Anda. Taspen mengeluarkan pemberitahuan penting di bulan April 2026 ini, dan ini menyangkut langsung kantong Anda. Mari kita mulai dari dasar dulu. Apa itu pensiun janda atau pensiun duda? Pensiun janda atau pensiun duda adalah manfaat yang diberikan ketika seorang pensiunan meninggal dunia. Jadi ketika bapak atau ibu yang statusnya sebagai pensiunan meninggal, hak pensiun itu tidak otomatis berhenti begitu saja. Hak itu bisa dilanjutkan kepada istri atau suami yang sah, atau kepada anak-anak dari pensiunan tersebut. Ini dijamin oleh undang-undang, tepatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai, pensiun janda, dan pensiun duda. Siapa yang berhak menerima? Pertama, jika pensiunan meninggal dan meninggalkan istri atau suami yang sah, maka pasangan hidup tersebut berhak menerima manfaat pensiun janda atau pensiun duda. Ini berlaku otomatis selama pasangan itu masih hidup dan status pernikahannya masih sah secara hukum. Kedua, kalau pensiunan tidak memiliki pasangan hidup atau pasangan hidupnya sudah meninggal, hak pensiun bisa beralih kepada anak-anak. Tapi di sini ada syarat yang sangat ketat. Anak tersebut belum berusia 25 tahun. Anak tersebut belum memiliki penghasilan sendiri. Anak tersebut belum pernah menikah. Begitu salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, hak pensiun anak gugur secara hukum. Dan disinilah masalah besar sering muncul Bapak Ibu. Banyak keluarga pensiunan yang tidak tahu aturan ini, atau tahu tapi tidak segera melaporkan ke Taspen. Contohnya begini, ada anak yang sudah menikah tapi keluarganya tidak lapor ke Taspen. Akibatnya, Taspen masih terus membayarkan manfaat pensiun anak kepada anak tersebut. Padahal secara hukum, hak itu sudah gugur sejak hari pernikahan berlangsung. Ini yang disebut kelebihan bayar, atau dalam bahasa teknisnya overpayment. Dan angka yang timbul bisa bikin kaget. Bisa sampai 48 juta harus dikembalikan. Kelebihan bayar ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut uang negara. Setiap rupiah yang dibayarkan oleh Taspen adalah uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau APBN.
Jadi kalau ada kelebihan pembayaran karena perubahan status tidak dilaporkan, artinya negara sudah mengeluarkan uang yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Konsekuensinya sangat serius. Jika kelebihan pembayaran ini terus terjadi dan tidak segera diselesaikan, maka ahli waris atau penerima manfaat bisa dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk mengembalikan seluruh kelebihan manfaat pensiun yang sudah diterima. Coba bayangkan, misalnya anak sudah menikah 2 tahun lalu, tapi tidak dilaporkan, dan selama 2 tahun itu masih menerima pembayaran pensiun anak sebesar 2 juta per bulan. Maka total yang harus dikembalikan adalah 2 juta kali 24 bulan, berarti 48 juta. Itu bukan angka kecil, dan Taspen sekarang semakin serius dalam melakukan verifikasi dan validasi data pesertanya. Di era digital seperti sekarang, Taspen punya akses ke berbagai database kependudukan dan data pemerintah lainnya. Cross-check data bisa dilakukan lebih cepat dan lebih akurat dari sebelumnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa perubahan status yang tidak dilaporkan bakal lolos begitu saja dari perhatian Taspen. Sistem verifikasi mereka makin canggih dari waktu ke waktu. Sekarang kita bahas daftar perubahan status yang wajib dilaporkan ke Taspen. Ini penting banget. Pertama, jika anak penerima manfaat pensiun anak sudah menikah, itu harus segera dilaporkan. Tidak boleh ditunda-tunda. Begitu ada akad nikah atau surat pernikahan resmi dikeluarkan, itulah momen di mana Anda harus segera menghubungi Taspen. Kedua, kalau anak penerima manfaat sudah bekerja atau sudah memiliki penghasilan sendiri. Ini termasuk kalau anak mulai bekerja sebagai karyawan, mulai berwirausaha dengan pendapatan yang jelas, atau bahkan sudah diterima sebagai ASN, TNI, atau Polri. Ketiga, jika anak penerima manfaat sudah mencapai usia 25 tahun. Ini yang paling gampang diprediksi karena kita semua tahu tanggal ulang tahun anak sendiri. Begitu anak berulang tahun ke-25, disitulah tanda bahwa manfaat pensiun anak seharusnya berhenti. Keempat, jika janda atau duda penerima manfaat menikah lagi. Nah, ini juga sering luput dari pelaporan. Ketika seorang janda atau duda memutuskan menikah lagi, haknya atas pensiun janda atau pensiun duda otomatis gugur sejak tanggal pernikahan yang baru. Kelima, kalau penerima manfaat pensiun, baik janda, duda, maupun anak meninggal dunia, TNI juga harus segera dilaporkan agar pembayaran tidak terus dilakukan ke rekening orang yang sudah tidak ada lagi. Taspen juga memberi batas waktu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jangan sampai melewati tenggat 10 April 2026 tanpa mengambil tindakan. Kalau memang ada perubahan status yang perlu dilaporkan, cara melapor ke Taspen sebenarnya mudah dan bisa dilakukan dari rumah. Jadi jangan jadikan urusan administrasi sebagai alasan untuk menunda pelaporan. Karena semakin lama ditunda, semakin besar potensi kelebihan bayar yang harus dikembalikan nanti. Untuk melakukan pembaruan data dan pelaporan perubahan status, Bapak Ibu punya 4 saluran yang bisa digunakan. Saluran pertama, hubungi call center Taspen. Ini cara termudah untuk mendapatkan informasi awal tentang dokumen apa saja yang dibutuhkan dan prosedur yang harus diikuti. Nomor call center Taspen bisa ditemukan di website resmi Taspen di taspen.id. Saluran kedua, datang ke mitra bayar Taspen, yaitu bank atau lembaga keuangan yang bekerja sama dengan Taspen untuk menyalurkan pembayaran pensiun. Biasanya mitra bayar ini ada di setiap kota dan cukup mudah diakses. Saluran ketiga, datangi langsung kantor cabang Taspen terdekat. Ini opsi terbaik untuk kasus yang lebih kompleks, atau kalau Anda butuh penjelasan langsung dari petugas Taspen. Taspen punya kantor cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia. Saluran keempat, manfaatkan layanan digital Taspen melalui aplikasi yang bisa diakses lewat smartphone. Informasi tentang layanan digital ini bisa ditemukan di website resmi Taspen, atau dengan menghubungi call center mereka. Lalu dokumen apa saja yang perlu disiapkan? Kalau untuk pelaporan perubahan status, biasanya diperlukan beberapa dokumen. Untuk pelaporan pernikahan anak, fotokopi buku nikah atau akta perkawinan anak, fotokopi KTP anak, fotokopi kartu keluarga yang sudah mencantumkan status pernikahan anak,
dan surat keterangan dari kelurahan atau instansi terkait jika diperlukan. Untuk pelaporan anak yang sudah bekerja, diperlukan surat keterangan bekerja, slip gaji pertama, atau dokumen lain yang membuktikan bahwa anak sudah memiliki penghasilan sendiri. Untuk pelaporan usia 25 tahun, cukup kartu tanda penduduk anak yang membuktikan tanggal lahirnya. Tapi tetap, jangan lupa untuk selalu konfirmasi terlebih dahulu dengan Taspen sebelum datang, karena persyaratan dokumen bisa saja berbeda-beda tergantung kebijakan terbaru mereka. Sekarang kita masuk ke 5 tips praktis yang bisa Anda lakukan mulai hari ini. Bapak Ibu, sabar bukan berarti pasif. Sabar artinya tetap waspada, tetap memperbarui informasi, dan tetap memastikan semua administrasi sudah beres sebelum pencairan tiba. Langkah pertama, pastikan data diri Anda di Taspen sudah diperbarui, termasuk alamat, nomor rekening, dan status keluarga. Saat pencairan tiba, tidak ada waktu untuk mengurus administrasi yang tertunda. Langkah kedua, kalau belum terdaftar di layanan digital Taspen atau Postpay, segera daftar sekarang. Proses pencairan bisa lebih cepat dan mudah lewat ponsel pintar Anda. Langkah ketiga, simpan dan pelihara kartu tanda penerima dana pensiun Anda. Karena itu adalah kunci utama untuk mengambil dana pensiun di kantor pos atau melalui layanan antar petugas pos ke rumah Anda. Langkah keempat, pantau terus pengumuman resmi dari Taspen, Pos Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pan-RB melalui kanal resmi mereka atau media massa yang terpercaya. Langkah kelima, tandai kalender untuk tanggal ulang tahun anak yang mendekati usia 25 tahun, supaya Anda tidak telat melaporkan perubahan status ketika anak sudah memasuki usia tersebut. Sekarang kita lihat konteks makroekonomi, kenapa prosesnya memakan waktu. Bapak Ibu, di tengah semua proses panjang ini, ada satu hal yang perlu kita pahami bersama. Pemerintah saat ini sedang berjalan di atas tali yang tipis. Di satu sisi, ada jutaan pensiunan yang menantikan kenaikan gaji yang sudah lama dijanjikan. Di sisi lain, ada tantangan ekonomi global yang tidak bisa diabaikan. Efek tekanan geopolitik yang membuat harga energi dan pangan bergejolak, serta nilai tukar rupiah yang harus dijaga stabilitasnya. Menteri Keuangan sendiri sudah menegaskan bahwa pihaknya bersama Bank Indonesia sudah bersinkronisasi penuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan kesehatan fiskal. Pemerintah juga optimis pertumbuhan ekonomi bisa didorong lebih tinggi di tahun 2026, yang pada akhirnya akan memperbesar kapasitas belanja negara, termasuk untuk pembayaran gaji dan pensiun ASN. Ini bukan berarti pemerintah ingkar janji. Ini bentuk kehati-hatian supaya kenaikan yang terjadi benar-benar berkelanjutan dan tidak mengguncang APBN kita. Pemerintah tidak cuma memikirkan hari ini, tapi juga